Siap, yang pertama kali saya datang ke sini ya pastinya kaget Pak. Karena pas saya masuk saya sudah disambut dengan pemandangan piala-piala yang sangat banyak dan sangat bermacam-macam lah permainannya. Dan pas masuk di sini juga kami disambut dengan sangat ramah, baik, dan saya juga kaget karena ternyata di sini banyak siswanya. Siap, cukup Pak. Jadi yang saya harapkan sih adik-adik tetap semangat dan tetap konsisten untuk mencapai cita-citanya. Nah ini kan untuk yang pertama perjuangan saya ya waktu itu saya harus ke kabupaten lain karena yang dibuka tesnya itu di kabupaten sebelah di tetangga, dan saat saya pergi sebenarnya saya juga tidak pede karena saya bukan putra asli dari sana. Cuman puji Tuhan karena berkat dorongan orang tua dan juga dari Tuhan saya diluluskan hingga bisa bersekolah di SMA Presiden 2. Jadi memotivasi saya untuk masuk ke SMA Presidensi karena untuk meringankan beban mama saya, karena saya itu memiliki adik yang banyak, ya kami 7 bersaudara dan saya anak pertama. Itu karena kan adik saya juga banyak, mereka juga sekolah, jadi saya juga harus kayak sebagai kakak pertama, saya harus berusaha untuk meringankan beban orang tua saya. Kebetulan waktu itu om saya yang dari Kabupaten Paniai, dia habis jual keladi, pas balik dia bawa informasi bahwa ada tes untuk masuk ke SMA Presiden. Semulanya saya tidak ingin ikut karena saya sudah trauma begitu Pak. Waktu saya ada ikut tes afirmasi kabupaten, tapi tidak lulus karena mereka lebih memilih yang sekolah di kabupaten daripada di luar. Dari situ saya karena dipaksa sama om, saya ikut om saya untuk pergi tes. Cuma waktu itu saya juga tidak pede karena kebetulan saya juga bukan putra asli dari situ, dan waktu itu yang tes juga itu hampir ratusan orang Pak. Jadi saya waktu itu tes dengan sedikit agak panik begitu karena tidak mungkin saya diterima karena di sini saya bukan putra asli daerah. Lalu saya berdoa waktu itu agar diterima, dan setelah selesai tes beberapa bulan tidak ada hasil, tidak terdengar hasil selama beberapa bulan. Saya pikir itu mungkin saya tidak diterima. Cuman puji Tuhan waktu itu bulan Februari ternyata keluar hasil tesnya dan ada nama saya di situ. Di situ mama saya pas dengar itu dia menangis sedih karena perjuangan lah Pak waktu itu. Dan waktu itu mama saya hanya berpesan satu, sekolah baik, karena besok kalau orang tua nggak ada kan saya sebagai pengganti mereka Pak. Jadi dengan itu saya jadikan motivasi saya untuk terus maju dan mengembangkan diri saya di sini Pak. Siap, sekian. Baru kemarin Pak meninggal, siap. Bulan September. Jadi waktu itu ayah saya sakit berat, dan waktu itu saya belum, ya bisa dibilang percakapan terakhir lah saya dengan bapak saya. Waktu itu bapak saya bilang, dia berpesan sambil menangis, Ebi, kamu sekolah dengan baik karena kamu nanti gantikan bapak. Setelah dengar itu tidak ada percakapan sampai ada kabar bapak saya meninggal. Siap. Cita-cita awal saya sebenarnya itu ingin jadi pastor. Cuman karena waktu itu ada adik saya yang ingin jadi pastor, jadi saya mengalah dan saya berencana untuk masuk Akmil waktu itu. Cuman karena minusnya di mata, jadi saya berencana untuk gantikan ayah saya. Waktu itu kan ayah saya camat, jadi saya ingin masuk di IPDN untuk menggantikan ayah saya, mungkin jadi bupati di kabupaten saya. ya. Siap. Untuk keluarga sih saya sebenarnya rindu ya Pak, karena jauh. Cuman karena kendala biaya mahal, jadi saya terpaksa harus mengalah tinggal di sini. Untuk pesan ke ibu saya sih, semoga sehat selalu di sana. Semoga Tuhan kasih umur panjang sampai saya sukses.
Siap. Harapan saya sih pas balik ke Papua dalam keadaan aman, damai, karena bisa kita tahu di Papua itu selalu terjadi konflik antara KKB dengan pihak keamanan. Itu ya banyak juga yang merenggut nyawa, banyak yang meninggal. Saya berharap pas balik Papua dalam keadaan aman, damai, dan masyarakatnya dapat hidup dengan tenang. Sekian. Ya berarti harus bisa bersatu ya. Siap. Nah kemudian nanti kalau kamu berhasil, ya mudah-mudahan berhasil, ya cita-citanya terkabulkan. Nah bisa jadi pejabat di sana, ya mudah-mudahan bisa, kalau bisa jadi gubernur, iya. Nah bisa mempersatukan Papua, ya semoga apa yang Kak Robert kehendaki bisa tercapai. Amin. Itu aja Kak Robert, terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak.